Rasakan pembalasanku, Pak Tua. Suara tunanetra. Terima kasih subscribe-nya. Semoga yang menekan tombol subscribe diperbanyak rezekinya dan diperlancar segala urusannya. Amin. Tony dan Mamat baru saja pulang dari mancing ikan. Mereka melewati jalan pinggiran kampung. Ketika mereka sampai pada kebun durian Bahdullah yang sedang berbuah lebat, mereka mengiler menengok durian yang melambai-lambai dari atas pohon. Rasa-rasanya manis durian itu sudah sampai pada kerongkongan mereka. Maklum mereka dari tengah hari tadi belum ada makan ataupun minum apa-apa, mereka lapar sekali. Karena itulah, ketika melihat durian, wah, mengilerlah mereka. Mat, singgah kita, beli durian kita. Ada bawa duit, Mat? Sedikit ada nih. Ayolah kita ke gubuk Bahdullah. Mereka menelusuri jalan setapak hingga sampailah pada gubuk Bahdullah. Dilihat oleh mereka Bahdullah sedang duduk di atas lantai di depan pintu gubuknya. Gubuk itu amat tinggi, lebih dari 4 meter. Di sekeliling dinding gubuk ada jendela, mungkin untuk mengontrol keadaan sekelilingnya. Maklum sekeliling gubuk itu tumbuh pohon-pohon durian yang besar-besar. Ada sekitar 8 pohon. Sekarang sedang berbuah lebat, sedang masak pula. Angin sedikit saja bertiup, tentulah ada 2, 3, bahkan lebih durian yang jatuh. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ada apa? Mbah, numpang-numpang beli durian, Mbah. Beli berapa? Mamat mengeluarkan selembar uang 100.000. Nah, segini aja, Mbah. Bahdullah turun dari gubuknya, mengambil uang yang diberikan oleh Mamat. Kemudian dia naik lagi ke atas. Tak lama dia sudah membawa sebuah durian turun dan menyerahkan kepada Mamat. Cuma 1, Mbah. Emangnya kamu mau berapa? Kami kan berdua, Mbah. Tak enak aku sendiri saja, sementara Tony enggak. Kawanmu itu kan tak ada duitnya. Tak ada duit, tentu tak ada durian. Oh begitu, Mbah. Ya sudahlah, terima kasih ya, Mbah. Oh ya, Mbah, kupakailah parang itu, Mbah, sebentar, terserahmu lah. Bahdullah kembali naik ke atas gubuknya. Mamat mengambil parang, kemudian membelah durian. Belah sekali, wow, busuk. Belah sekali lagi, wow, busuk lagi. Lalu belahan yang keempat barulah ada isinya yang kuning. Mamat mengambil durian itu 3 biji. Tony pun mengambil, dapatlah 2 biji pula. Setelah dimakan, wah, hambar, busuk ini. Iya, Mbah, busuk, Mbah. Nah, memangnya kalian kira aku dari dalam buah durian itu? Kalau aku dari dalam buah durian itu, taulah aku mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau busuk, ya rezeki kalian lah. Tukarlah, Mbah. Oh, ini durian jatuh dari pohon, bukan dari langit. Kalau jatuh dari langit, bisalah ketukar. Ya, sudahlah, Mbah. Mamat meletakkan parang pada tempat yang tadi diambilnya, kemudian mereka meninggalkan gubuk Bahdullah dengan kecewa. Uang 100.000 telah pindah ke kantong Bahdullah, sementara mereka hanya kebagian durian busuk doang. Tapi mereka tidak mau ribut-ribut, mereka berjalan menelusuri jalan setapak hingga kembali ke jalan kampung. Ketika di pertengahan jalan di tikungan, terdengar buk, sebuah durian jatuh. Mereka takut dengan Bahdullah, maka mereka tidak mempedulikan. Hampir, Mat. Seandainya sedikit lagi, Mat. Wah, kepalaku lah sasarannya, kata Tony. Karena durian itu hanya setengah meter saja dari kepalanya. Untunglah kau ya nih. Pertolongan Tuhan, kata Mama. Ya sudahlah, buru-buru yuk, nanti mana tahu ada lagi yang jatuh.
Kedua orang itu buru-buru meninggalkan kebun durian Mbah Dullah. Tapi ketika sampai di ujung jalan, di perbatasan kebun durian Mbah Dullah, Tony melihat Rohana sedang berjalan sendiri. Maka dia pun memanggil, "Hei, nah, kemana? Bang Tony, itu ke tempat paman. Oh, yuk sama aja yuk." Mereka berjalan bertiga. Mamat tahu hasrat hati Tony. Sejak dulu dia memang sudah ada niat untuk mendekati perempuan ini. Karena itulah Mamat meninggalkan Tony sendirian agar dia dapat berjalan berdua dengan Rohana. Udah, nih aku duluannya buru-buru nih. Ditunggu bapak di rumah ada pekerjaan sedikit. Ya, lanjut Mat. Mamat pun berjalan. Tak lama Mamat meninggalkan Tony dan Rohana. Maklum, Mamat jalannya buru-buru, disengaja memberi kesempatan kepada kawannya. Sementara Tony sengaja pelan-pelan agar lebih lama lagi dapat bersama dengan Rohana. Dari kejauhan belakang sana terdengarlah Mbah Dullah manggil-manggil. "Woi, sini kau, jangan lari kau." Tony yang mendengar suara itu memandang, ternyata Mbah Dullah yang mengejarnya. Tak lama berselang sampailah Mbah Dullah kepada Tony yang sedang berjalan berdua dengan Rohana. "Ada apa Mbah? Jangan pura-pura kau. Kemana kau sembunyikan durianku yang jatuh tadi?" "Duriannya mana? Yang jatuh dekat kau tadi." "Tak ada, ku ganggu-ganggu Mbah. Disitulah dia. Udah capek aku mencari, udah datar semak di situ, tak ada durian di situ. Kau ganti itu, kau bayar itu 100.000 itu." Tony kebetulan tidak punya uang, wajahnya pucat. Dia dituduh maling durian. "Cepat kau ganti, kalau tidak ku bawa kau ke rumah Pak Kepala Kampung." "Ya sudahlah, nantilah ku antarkan ke rumah Mbah. Sekarang ku tak ada duit." "Bang Tony maling durian ya?" Rohana langsung berlari meninggalkan Tony. Tetapi tak lama kemudian Mamat yang berjalan di depan kembali kepada Tony karena dia mendengar ribut-ribut. "Ada apa Mbah? Di mana durian tadi kalian buat? Durian itu jatuh pas kalian lewat. Di mana kalian sembunyikan? Ayo kau bayar, kalau tidak ku bawa kalian ke kepala kampung." Melihat itu Mamat mengeluarkan selembar uang 100.000 lagi. "Nah Mbah, tapi janganlah Mbah nuduh kami maling. Kami tak ada mengambil buah durian Mbah. Kami hanya lewat, jatuh memang tadi di samping kami. Jangan banyak bicara, kalau tidak kalian ganggu masih adalah di situ dia." Merah muka Tony. Tapi Mamat menarik tangannya pergi setelah memberikan uang 100.000 kepada Mbah Dullah. Mbah Dullah sambil mengupat-ngupat kembali ke gubuknya. Rohana yang tadi sangat diharap-harapkan oleh Tony telah berlari meninggalkan Tony. Udahlah nih orang tua. Tony diam saja. "Mat, aku tak senang." "Aku apalagi, main kita. Oh, nanti malam kita main kalah Mat. Aku tak tegalah melihat kau dipermainkan seperti ini. Tidak pun kau mau, aku sendiri yang akan ngulahin orang tua itu. Dia tahu rasa dia." Cukuplah musyawarah mereka sesingkat itu saja. Tanpa aba-aba lagi, tengah malamnya bertemulah kedua orang itu. Mereka pun menyelusup mendatangi kebun durian Mbah Dullah. Dari jauh mereka melihat api senter menggerayangi sekeliling kebun itu, berputar-putar seolah-olah ada yang dicarinya. Tentu saja Mbah Dullah patroli melihat kalau ada orang yang memungut duriannya yang jatuh, sekaligus dia memutari sekeliling pohon duriannya satu persatu untuk mencari durian-durian yang jatuh.
Lama sekali Mamat dan Tony memperhatikan keadaan ini, tapi Mahdullah tidak pernah meninggalkan kebunnya. Oh, begini sajalah. Mak, kau tinggallah di sini sebentar, sembunyi sajalah kau di sini. Kau mau kemana nih? Tunggu sajalah di sini. Jangan lama-lama ya. Ya. Tony pun meninggalkan Mamat. Ia keluar dari kebun itu. Tak lama dia sudah datang lagi. Dia memegang tangan Mamat. Ayo Mak, kesini kau. Lalu Tony menyiramkan sesuatu pada sebuah tunggul yang kira-kira tingginya setinggi orang dewasa menjangkau, hampir lebih kurang 2 meter. Disiramkannya barang itu ke atas tunggul. Kemudian dia mengajak Mamat bersembunyi pada sebuah gundukan anak kayu yang rimbun. Dia memperhatikan gerakan Mahdullah. Ketika Mahdullah sedang membelakangi mereka, Mamat menyulutkan korek api melemparkan kepada cairan yang disiramkan pada tunggul tadi. Buk! Tunggul itu menyala, api menyamar tinggi. Ya, ternyata yang disiramkan Tony tadi adalah bensin. Melihat itu pucatlah wajah Mahdullah karena tidak menyangka-nyangka di dalam kebunnya akan timbul api yang besar. Mahdullah mendekati gubuknya lalu naik ke atas. Buru-buru dia memasuki gubuknya dan menutup pintu dari dalam. Setelah Mahdullah menutup pintu, Tony menarik tangan Mamat mendekati gubuk dari belakang. Serentak mereka mendorong tangga jatuh. Buk! Tangga gubuk itu pun jatuh. Api senter mulai menyala-nyala ke sana kemari, tapi mereka sudah bersembunyi. Mamat dan Tony mengeluarkan kain sarung yang sudah mereka persiapkan dari tadi. Mereka menutupi wajah mereka dengan kain sarung sehingga bagaimanapun tajamnya senter Mahdullah menyenteri mereka, mustahil mereka akan dapat dilihat dengan api senter itu. Karena wajah mereka sudah tertutup dengan kain sarung, hanya mata mereka sajalah yang terlihat. Mahdullah meraung-raung memukul-mukuli dinding gubuknya. Hoi, siapa kalian? Naikkan lagi tanggaku. Kenapa kalian turunkan tanggaku? Awas kalian, kalau aku bisa turun, awas kalian. Oh, Tony dan Mamat memunguti semua durian-durian yang sudah dikumpulkan oleh Mahdullah. Mereka masukkan durian-durian itu ke dalam karung, hampir 2 karung. Kemudian mereka menggondol durian itu jauh-jauh. Belum puas lagi hati mereka. Mereka tunggu durian itu jatuh sampai pagi. Hingga pagi ada pula 2 karung lagi yang mereka dapatkan. Mereka hantarkan pula durian itu masing-masing 1 karung entah kemana-mana mereka sembunyi. Kemudian mereka kembali mendatangi kebun Mahdullah. Mereka berjoget-joget membuka durian sebanyak-banyak sepuas hati mereka. Kulit-kulitnya mereka campakkan ke depan gubuk Mahdullah. Mahdullah memaki-maki, meraung-raung, menghina, mengeluarkan kata-kata kotor. Panas juga hati Tony. Maka diambilnya durian yang sudah tidak ada isinya alias bijinya saja, dilemparkannya ke arah Mahdullah. Pas mengenai jidat Mahdullah. Mahdullah terduduk, makin panaslah Mahdullah. Tapi Tony tidak mempedulikan. Dibukanya semua durian-durian yang baru saja jatuh, isinya dimasukkan ke dalam plastik. Kulit-kulitnya dilemparkan ke gubuk Mahdullah, dilemparkannya ke pintu Mahdullah, dilemparkannya ke dalam gubuk, membuat Mahdullah semakin panas. Senternya dilayang-layangkan, tapi sama sekali dia tidak mengenali kedua orang itu. Akhirnya Mahdullah tidak sabar lagi. Dia melompat turun, dia terjengkang terkilir menjerit Mamat dan
Tony meninggalkan Mahdullah dalam keadaan meraung-raung, sementara mereka melenggang-lenggang meninggalkan Mahdullah. Rasakan pembalasanku, Pak Tua. Sekian dari Jeffrey.